Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Siti Khadijah. Hari ini kita pengantar pendidikan kewarganegaraan. Ya, bagaimana pentingnya pendidikan kewarganegaraan menurut peraturan perundang-undangan untuk perguruan tinggi. Pendidikan kewarganegaraan untuk perguruan tinggi. Yang akan kita bahas dalam pertemuan ini adalah apa itu pengertian dan jenis kewarganegaraan. Selanjutnya, siapa yang harus mempelajari kewarganegaraan. Yang ketiga, mengapa harus belajar kewarganegaraan. Dan yang terakhir adalah apa manfaat belajar kewarganegaraan. Hari ini saya akan menjelaskan 4 poin ini mengenai apa itu pengertian dan jenis kewarganegaraannya, kemudian siapa saja yang harus mempelajari ini, kemudian mengapa harus belajar kewarganegaraan dan apa saja manfaatnya dalam mempelajari mata kuliah kewarganegaraan. Nah, ini pembahasan materi ini adalah bagian dari pembahasan materi pengantar kewarganegaraan yang akan kita bahas hari ini. Kewarganegaraan dikenal dengan kata citizenship, artinya keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan negara dengan warga negara. Itu disebut dengan kewarganegaraan, citizenship. Artinya adanya hubungan, keterikatan antara negara dan warga negaranya sendiri. Kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, warga negara adalah penduduk dalam sebuah negara berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, mereka punya hak dan kewajiban penuh sebagai warga negara. Selanjutnya adalah dilansir dari ensiklopedia. Kewarganegaraan adalah hubungan individu dengan negara, tadi seperti pengertian kewarganegaraan citizenship itu. Jadi kalau menurut ensiklopedia sama individu dengan negara, adanya hubungan antara individu atau warga negara dengan negara. Kewarganegaraan menunjukkan kebebasan dan warga negara memiliki hak, tugas, dan tanggung jawab tertentu. Secara umum, warga negara punya hak politik penuh, hak untuk memilih dan memegang jabatan publik. Kewarganegaraan adalah bentuk kebangsaan yang paling istimewa. Istilah yang lebih luas ini menunjukkan berbagai individu dan negara yang tidak serta-merta memberikan hak politiknya. Jadi, di sini warga negara itu memiliki hak penuh terkait dengan politik, hak dipilih, memilih, memegang jabatan, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah jenis kewarganegaraan itu yang pertama adalah ada asas keturunan. Ini adalah asas seseorang yang ditentukan berdasarkan pada keturunan. Dicontohkan jika seseorang, contohnya, dilahirkan di Indonesia sedangkan orang tuanya berkeluarga negara Malaysia, maka jadi warga negara Malaysia. Jadi berdasarkan keturunannya. Orang tuanya asalnya mana nih kewarganegaranya? Kalau misalnya orang tuanya asalnya Indonesia, kemudian dia dilahirkannya di negara lain, dia tetap dianggap sebagai warga negara Indonesia. Jadi berdasarkan keturunan. Ini kalau kita melihat dari asas keturunan. Yang kedua adalah asas kedaerahan. Asas ini adalah kewarganegaraan ditentukan berdasarkan tempat kelahiran. Jika dilahirkan di Indonesia, sedangkan orang tuanya dari Malaysia, maka jadi warga negara Indonesia. Jadi berdasarkan dia dilahirkan di mana, maka jadi warga negara Indonesia. Ini tidak terpengaruh oleh kewarganegaraan orang tuanya, beda dengan asas keturunan tadi. Jadi kalau asas kedaerahan di mana dia dilahirkan, maka itulah warga negara dia. Karena patokannya adalah tempat kelahirannya. Selanjutnya adalah materi pokok pendidikan kewarganegaraan adalah tentang hubungan antara warga negara dan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara. Namanya adalah PPBN. Kewarganegaraan menurut para ahli, ya di sini ada menurut Mervyn Panjaitan, pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mendidik generasi muda menjadi warga negara yang demokratis dan partisipatif. Ini menurut Mervyn Panjaitan.
Kemudian apalagi menurut Zamroni, pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan demokratis yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis melalui aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga masyarakatnya. Nah, selanjutnya menurut Sumantri, kewarganegaraan ialah suatu yang memiliki keterkaitan atau hubungan antara manusia sebagai individu di dalam suatu perkumpulan yang tertata, terorganisir dalam hubungan dengan negara. Dalam organisasi misalnya dan lain sebagainya, itu masuk ke dalam kewarganegaraan menurut Sumantri, yaitu sesuatu yang memiliki keterkaitan atau hubungan antara manusia sebagai individu di dalam suatu perkumpulan. Jadi suatu organisasi politik, keagamaan dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah menurut Sudijarto, pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan politik yang bertujuan untuk membantu peserta didik untuk menjadi warga negara yang secara politik dewasa dan ikut serta membangun sistem politik yang demokratis. Ini ya. Selanjutnya adalah maksud dan tujuan mempelajari kewarganegaraan itu apa? Secara umum yaitu untuk memberikan pengetahuan dan kemampuan dasar kepada mahasiswa mengenai hubungan antara warga negara dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Jadi tujuan mempelajari kewarganegaraan ini, mata kuliah kewarganegaraan ini yaitu untuk memberikan pengetahuan dasar kepada seluruh mahasiswa sebagai peserta didik sebagai warga negara kaitannya dengan negara itu sendiri. Bagaimana rasa kecintaan kita, rasa kebanggaan kita kepada negara kita sendiri. Selanjutnya adalah tujuan khususnya mempelajari kewarganegaraan. Yang pertama adalah agar manusia dapat memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban secara santun, jujur, dan demokratis serta ikhlas sebagai warga negara Republik Indonesia yang terdidik dan bertanggung jawab. Ini bukan hal yang mudah tentu, tapi dengan cara tidak langsung kita mempelajari ini, kita memiliki pemahaman, kita memiliki pengetahuan bagaimana kita bersikap santun, jujur, dan demokratis serta ikhlas sebagai warga negara dalam bagaimana kita menjaga negara kita tercinta Republik Indonesia ini. Selanjutnya adalah tujuan khusus dalam mempelajari ini yang kedua agar mahasiswa menguasai dan memahami berbagai masalah dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta dapat mengatasinya dengan pemikiran kritis dan bertanggung jawab yang berlandaskan Pancasila, wawasan Nusantara, dan ketahanan nasional. Maksud di sini adalah berpikir kritis bukan hanya kita mengeluarkan argumentasi kita, mengeluarkan pandangan kita, kemudian kita merusaknya dengan berita-berita yang tidak tepat atau berita-berita yang dianggap itu bukanlah berita yang benar. Jadi bagaimana berpikir kritis di sini adalah kita mengeluarkan ide-ide kita yang bertujuan untuk membangun negara kita tercinta ini agar terciptanya masyarakat, warga negara yang rukun, damai, dan tentram. Selanjutnya adalah agar mahasiswa memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kejuangan, cinta tanah air, serta rela berkorban bagi nusa dan bangsa. Nah, ada 9 catatan. Pasal 1, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Yang kedua di pasal 1, ya, pasal 1, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian negara Indonesia adalah negara hukum. Ini isi Undang-Undang 1945 di bab 1. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 di bab 10 tentang warga negara dan penduduk. Warga negara itu apa sih? Warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Misalnya,
Dia, kalau yang ini, yang dimaksud adalah bangsa lain, orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Misalnya dia berasal dari Prancis, kemudian dia ingin menjadi warga negara Indonesia. Ada syarat-syarat secara administratif yang kemudian dia dianggap sebagai warga negara Indonesia. Nah, kemudian setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Jadi kalian sebagai mahasiswa juga masuk di dalamnya sebagai warga negara yang memiliki hak dan wajib ikut serta dalam membela negara kita, yaitu dengan apa? Caranya adalah kita misalnya tidak berbuat hal-hal yang mencemarkan nama negara, kemudian kita tidak melanggar aturan-aturan hukum dan lain sebagainya yang bisa merugikan orang lain, diri kita maupun keluarga. Nah, selanjutnya adalah pendidikan kewarganegaraan dalam konteks pendidikan nasional di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang pendidikan nasional. Kemudian tujuannya pendidikan nasional apa? Untuk berkembangnya potensi peserta didik termasuk kalian sebagai mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Jadi kita menjadi warga negara yang kita punya rasa toleransi yang tinggi dengan keberagaman yang ada di negara kita tercinta ini. Menjadi apa? Menjadi individu. Menjadi apa? Menjadi manusia. Menjadi apa? Menjadi warga negara yang sehat, yang memiliki ilmu pengetahuan, kemudian kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, sasaran pembelajaran dalam pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi, yaitu kalau dilihat dalam holistic comprehensive integral, kita bisa lihat di sini, secara psikomotor, yaitu adalah adanya keterampilan kewarganegaraan. Di sini termasuk komitmen bela negara, warga negara yang cerdas dan baik, partisipasi dalam sosial politik. Kemudian afektifnya ini sikap dan tanggung jawab secara demokratis, percaya diri sebagai bangsa, kemudian warga negara yang cerdas, komitmen bela negara. Kemudian ada juga wawasan yang secara kognitif adalah kita memiliki wawasan kewarganegaraan Indonesia. Kita memiliki wawasan terkait dengan kewarganegaraan Republik Indonesia. Nah, visi misi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah visinya sumber nilai dan pendoman penyelenggaraan program studi dalam mengantarkan mahasiswa untuk mengembangkan kepribadiannya selaku warga negara yang berperan aktif. Kemudian menegakkan demokrasi menuju masyarakat madani. Selanjutnya adalah misinya membantu mahasiswa selaku warga negara. Kalian selaku warga negara, sebagai manusia, sebagai individu, mewujudkan nilai-nilai dasar perjuangan bangsa Indonesia. Kemudian apalagi mewujudkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang terakhir adalah menerapkan ilmunya secara bertanggung jawab terhadap kemanusiaan. Menerapkan ilmu, mentransfer ilmu, tidak memuat hoax atau informasi-informasi yang bisa memicu perperangan atau saling membenci, kerusuhan, dan lain sebagainya. Jadi menerapkan ilmu dengan mempersatukan kita sebagai warga negara untuk selalu hidup rukun, hidup damai dan tentram. Ya. Selanjutnya adalah atribut masyarakat madani Indonesia. Di sini pengantar pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama adalah berketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua berkemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga bersatu dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kelima Bhinneka Tunggal Ika, menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia. Dan yang keenam adalah mencintai perdamaian dunia.
Kompetensi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi yang pertama adalah bertujuan untuk menguasai kemampuan berpikir, bersikap rasional dan dinamis, berpandangan luas sebagai manusia intelektual. Kemudian adalah mengantarkan mahasiswa selaku warga negara memiliki wawasan kesadaran bela negara, cinta tanah air. Jadi apa potensi-potensi yang ada di negara kita ini bisa kita kembangkan. Misalnya kayak pariwisatanya, bisa kita sosialisasikan. Dengan kalian menjadi mahasiswa yang giat belajar, kemudian bisa mentransfer ilmunya, memanfaatkan ilmunya untuk membantu orang-orang yang kurang beruntung, itu adalah salah satu bela negara, adalah salah satu wujud cinta tanah air. Yang ketiga adalah mengantarkan mahasiswa selaku warga negara memiliki wawasan kebangsaan untuk kesadaran berbangsa mempunyai ketahanan nasional. Yang terakhir adalah mengantarkan mahasiswa selaku warga negara memiliki pola pikir, sikap yang komprehensif integral pada seluruh aspek kehidupan nasional. Nah, yang kalian harus tahu adalah jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negaramu. Ini adalah mantan Presiden Amerika, bahwa apa yang bisa kita berikan kepada negara kita. Kita jangan berharap melulu adalah negara sudah berikan apa pada kita. Nah, dengan kalian belajar dengan baik, kemudian bersikap santun, menjalin hubungan satu dengan lain dengan cara yang baik, itu adalah salah satu apa yang kita berikan kepada negara ini. Menjadi mahasiswa yang cerdas, terampil, kreatif, mandiri, dan tanggung jawab. Beri aku, kalau kata Soekarno, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Artinya, masa depan bangsa ini semua ada di tangan kalian. Maka tetapkanlah diri kalian menjadi mahasiswa, menjadi pemuda, menjadi warga negara, menjadi manusia dan individu yang punya kompetensi yang bisa dipertanggungjawabkan dengan kita menciptakan lingkungan-lingkungan yang baik di negara kita tercinta ini. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.